Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 20 November 2021. Hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Kasih Karunia diberikan kepada semua orang. Alkitab berbicara tentang kasih karunia diberikan kepada semua orang, baik itu secara eksplisit maupun secara implisit. Kita akan membaca ayat-ayat yang berbicara tentang kasih karunia atau ayat-ayat yang berhubungan dengan kasih karunia. Kita buka Alkitab kita di surat Titus 2 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Hari Sabtu yang lalu saya berbicara tentang Yesus menebus dosa seluruh dunia. Pada hakikatnya penebusan Kristus di atas kayu salib adalah sebagai wujud keadilan dan kasih Allah, di mana kasih karunia Allah dianugerahkan kepada semua manusia. Bagi mereka yang merespon kasih karunia-Nya dengan menerima anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka merekalah yang akan diselamatkan. Rasul Paulus berkata di suratnya di Efesus 2 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak akan mampu dengan usahanya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Sebab Alkitab berkata di surat Roma 3 ayatnya yang ke-10 hingga 11, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oleh karena itulah, ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa manusia. Rasul Yohanes menulis hal ini di surat 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Rasul Paulus menulis di surat Roma 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa sehingga dapat menghampirinya. Itulah sebabnya Kristuslah yang datang kepada manusia ketika manusia masih berdosa. Kita dapat melihat bagaimana Allah begitu mengasihi manusia sehingga Ia berkenan untuk ditemukan. Nabi Yesaya menuliskan hal ini di kitab Yesaya 65 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Rasul Paulus menulis di suratnya di Roma 3 ayatnya yang ke-23 hingga 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia tinggal merespon panggilan Allah ini. Rasul Yohanes menulis tentang panggilan Bapa di suratnya di Yohanes 6 ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal yang perlu kita renungkan bersama adalah, adakah manusia yang dapat datang kepada Allah dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, jika Kristus sang kasih karunia itu belum mendamaikan manusia dengan Allah? Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa.
pada acara renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.